Hai teman-teman, ini sekarang punya video baru dan videonya agak sedikit seru, bahkan seru banget sih menurut Dinin. Soalnya ini kayak best of the best 2016. Produk-produk yang Dinin favoritin atau yang menurut Dinin paling bagus dari yang bagus-bagus di tahun 2016 ini. Tapi mungkin kayak recently favorit gitu kali ya, karena kan beberapa produknya baru Dinin pakai dan baru disukain gitu, jadi kayak baru realize kalau itu tuh emang bagus dan enak dipakai. Anyway, Dini minta maaf banget kalau misalnya ada suara-suara yang masuk ke dalam mic, soalnya Dini filmingnya sore bukan malam, nggak kayak biasanya karena lagi ada mood untuk filmingnya sore. Maaf kalau ada tukang-tukang yang lewat atau ada suara baby-baby karena Dini lagi ada banyak tamu because holidays coming, yay! But anyway, ini videonya bakal jadi panjang banget. Karena di video ini kayak di tuh ada 30 sampai 32 produk yang bakal Dini kasih tahu yang terbagus dari yang bagus. So, oke, kita mulainya dari skincare aja dulu. Pertama Dini mau ngasih lihat nih Nivea Body Serum Night Whitening. Jadi ini kayak lotion malam gitu, dipakainya malam hari dan Dini lagi suka banget sama ini. Karena kan Dini sebenarnya di badan tuh kayak di punggung, di lengan, di tangan tuh ada kayak bekas-bekas jerawat atau kayak dark spot yang entah dari mana asalnya. Pokoknya ada bercak-bercak gitu, tapi pakai ini mendingan dan agak pudar, dan yang pasti dia kayak ngelembapin kulit banget selama kita tidur, sama benar-benar mencerahkan kulit selagi kita tidur, jadi kayak menutrisi kulit kita pas lagi malam-malam pas kita lagi istirahat. Terus untuk skincare yang kedua, Dini mau ngasih lihat ini Pond's Acne Solution yang anti acne facial foam yang with Vermouth Essence. Pokoknya ini yang terbaru gitu dari Pond's. Dini kenapa suka sama ini, soalnya nggak tahu kenapa kayak ngerasa cocok. Dia selain mencegah jerawat, ngilangin jerawat, juga nggak bikin kulit kusam sama nggak bikin kulit kering-kering banget. As you can see, ini Dinin makainya udah lama banget, kayak lihat deh packagingnya udah gepeng, dan ini tuh kayak udah tube ketiga atau keempat gitu, pokoknya selalu beli ini karena dia selalu belinya yang kecil. Kayak yaudah lah ya, coba yang kecil dulu, tapi kayak lama-kelamaan kayak masih suka dan malah makin lama makin senang, makin jatuh cinta. Akhirnya pakai ini terus sampai 3 atau 4 tube gitu, lupa deh pokoknya. And kalau untuk skincare-nya kayak toner, terus moisturizer-nya, dia sekarang lagi pakai yang agak strong dan mungkin agak sedikit melenceng dari minat-minat viewers ini, jadi nggak bakal Dinin sebutin, takut video Dinin di take down lagi atau takut banyak yang nggak suka jadi ngasih hate comments atau segala macam. So Dinin bakal keep it secret, tapi kalau misalnya kalian memang tahu, kalian bisa tanya langsung, kalian bisa DM di Instagram atau bisa Snapchat ke Dinin. Mungkin kalau mau nanya Dinin lagi pakai skincare apa, langsung aja ke Instagram atau ke Snapchat Dinin, Diana, nanti Dinin taruh di bawah sini username-nya. Oke, karena skincare udah semua, itu aja kayaknya yang Dinin lagi pakai dan yang Dinin favoritin banget selama tahun 2016 ini. Sekarang mau move on ke primer wajah. Ini ada 2 primer wajah favorit. Yang pertama dari Makeup Forever Step 1 Skin Equalizer Base Mattifying Primer. Ini yang warna hitam, dia memang bikin makeup jadi matte banget dan nahan minyak seharian. Kayak ini tuh the only primer that works on my skin. Jadi nggak ada primer lain yang benar-benar bisa nahan oil atau nahan minyak di wajah kecuali primer ini. Seharian, bener-bener seharian. Kemarin tuh dia lebaran pakai ini dan kayak bener-bener on banget, 1 hari make up tetap on di muka. Dupesnya atau dupenya dia pakai Rimmel Stay Matte Primer kayak gini. Dia kayak formulanya kayak lotion, cuma lebih ke tekstur yang agak keset gitu. Jadi dia memang nahan minyak juga. Dia tuh mirip-mirip, cuma yang ini tuh kayak lebih works gitu. Ya iyalah, secara harganya lebih mahal ini kemana-mana daripada yang ini kan. Nama produk detailnya nanti ditaruh di description box di bawah, nanti kalian tinggal cek aja kalau misalnya kalian mau lihat. Yep, that's the primer that I love. Terus moving to foundation. Ini tuh foundation addict, I'm dying with foundation. Ini tuh kayak queen of foundation kali ya, punya banyak banget foundation, tapi yang dipakai mungkin itu aja, atau mungkin bahkan rolling gantian pakai yang mana. Yang terfavorit pertama yaitu Revlon Color Stay. Ini yang kemasan lama, ini yang kemasan baru. I love this both karena keduanya bekerja dengan baik. Cuma yang ini dia memang finish looknya more cakey dan yang ini less cakey, tapi formulanya sama-sama bagus banget dan emang tahan lama di wajah. And yang paling utama sih, ini dia punya pump di kemasan barunya, which I love. Dan ini Dinin pakai udah dari SMK kelas 2. Pokoknya pas praktek-praktek di sekolah tuh suka banget pakai ini, sampai sekarang masih suka dan cinta banget pakai ini karena dia tahan lama banget di kulit. Terus yang kedua, dia similar banget. Ini dari L'Oreal Infallible sama Flormar Matte Velvet. Mereka mirip, cuma yang Infallible ini dia lebih
matte, jauh lebih matte daripada si Flormar. Cuma dua-duanya sama-sama lovely, mereka dua-duanya teksturnya sama-sama creamy. Finish looknya tuh matte. Memang sih ini lebih matte, jauh lebih matte kemana-mana daripada yang ini. Cuma masih sama-sama suka. Dua-duanya bisa di-apply pakai jari ataupun pakai sponge. Yang penting kalian bisa terampil aja ngaplikasiin ke mukanya kayak gimana. Terus dari drugstore produk lainnya, dia lagi cinta banget sama Fit Me. Karena dia baru kenalan sama si Fit Me ini dan akhirnya cinta banget. Dia kayak number 2 of foundation. Karena dia pertama suka banget sama Revlon, mungkin yang kedua ini kali ya. Dia karena nggak punya pump, jadi that's the minus. Nggak ada pumpnya, cuma gini doang. Tapi shade-nya love banget, warnanya cocok di kulit. Dia ada yang yellow dan warm undertone yang bisa masuk ke kulit orang-orang Indonesia. Dia ini less coverage dibanding dari si Revlon itu, jadi tuh Revlon tuh kayak bomb banget pokoknya. And then buat yang terakhir, I promise ini foundation terakhir yang best of the best. Untuk yang high end brandnya, dia ini cinta banget sama Marc Jacobs yang Remarkable. Ini tuh shade 34 beige medium. Temen ini namanya Andy, dia sempat bilang kalau ini nggak terlalu bagus di kulit, dia maksudnya nggak nempel gitu, but menurut ini full coverage. Ini tuh coveragenya maksimal banget, nggak ngerti lagi, pokoknya cinta banget. Dan kebetulan karena ini shade-nya agak sedikit gelap dari skin tone ini, jadi biasanya ini mix pakai foundation yang lebih terang atau yang agak putih sedikit, jadi dia balance sama warna kulit ini. But the only thing that I don't like from this foundation is the packaging, karena dia nggak ada droppernya, dia nggak ada pumpnya, pokoknya nggak bagus banget sih. Cuma dia tuh kayak kemarin sih dia ini nonton videonya Tati, dia bisa dijadiin kayak pigment drop gitu. Jadi untuk nge-mix foundation aja, misalnya kalian udah punya satu foundation yang kalian favoritin, terus kalian mau nge-build up coveragenya, kalian bisa tambahin ini beberapa tetes, itu udah klop banget, udah top banget. Pokoknya ini bagus banget, nggak ngerti lagi, nggak nyesel beli ini pokoknya. Okay, I'm pretty done with the foundation and the primer. Terus kita move on ke base lainnya kayak concealer, highlighter, dan eye primer. Okay, first of all buat concealer, dia lagi jatuh cinta banget sama another Fit Me series, karena dia juga baru banget nyoba si Fit Me concealer ini. Dia bagus banget ternyata, bener-bener bagus, creamy. Karena tadinya dia suka banget sama yang mineralized bla 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 itu, pokoknya dari Maybelline juga. But I love this much better daripada yang itu. Nggak tahu kenapa, suka aja sama konsistensinya, sama warnanya juga dia masuk ke skin tone orang Indonesia. Tadinya dia kira kayak Fit Me palingan bagusnya cuma untuk bule-bule, ternyata bagus juga untuk yang skin tone Indonesia atau warm undertone kayak kita. Next, concealer untuk nge-conceal bawah mata atau dark circle gitu. Pokoknya untuk daerah yang ada kerutan-kerutan. Dinin highly recommend banget pakai si MAC Pro Longwear ini. Memang sih harganya mahal, I know it, tapi dia kayak worth to buy. Walaupun harganya mahal, tapi dia bagus banget. Dia nggak bikin bawah mata creasing. Pokoknya kalau teman-teman yang punya kerutannya parah di bawah mata, kalian pakai concealer ini nggak akan crease. Apalagi kalau kamu set pakai bedak, I promise dia nggak bakal pecah-pecah gitu. Terus kayak di smile line, kalau kalian tumble pakai ini dulu sebelum pakai foundation, itu bakal membantu foundationnya untuk less cakey, sama bikin bedak sama foundation kalian gak gampang pecah. Untuk concealer atau highlighter bawah mata lainnya, Dinin suka sama YSL Touch Eclat. Well, I pretty late to use this karena ini kayak udah produk lama banget gitu kan, kayak produk jadul. Tapi Din baru nyoba sekarang karena baru punya uangnya buat beli. Ini pun Din belinya bukan di counter, Din beli pre-love kayak biasa. Din beli di carousel. Din suka sama ini karena kayak handy, ukurannya kecil, terus tinggal dipencet gini, produknya keluar, tinggal dioles, tap tap tap, and you're perfect. Tapi kelemahannya si YSL ini, dia nggak bisa terlalu nge-cover dark circle. Dia kayak lebih nge-highlight. Kalau misalnya kalian punya dark circle yang cukup parah, yang hitam banget, kayak misalnya Arabian girl or Indian girl, mungkin kalian bisa pakai corrector dulu, baru pakai ini di atasnya. Karena yep, you know, ini kayak design for bule-bule yang bawah mata atau under eye-nya udah bagus, tinggal di highlight doang, and you're pretty good with that. Tapi karena kita orang agak ke timur-timur dan ke Asia-Asiaan, kalau Dinin saranin sih mendingan pakai concealer dulu, baru pakai ini sebagai highlighter. Tapi kalau misalnya dark circle kalian nggak terlalu kayak gelap-gelap banget, it's okay. If you want just use this one, it's gonna be good too. Another base, eyeshadow primer. Dinin lagi suka banget sama si Catrice
eyeshadow primer ini, karena waktu di reviewnya Dinin kan nggak ngasih tutorial aplikasi pakai ini ya, tapi ternyata ini love banget. Ini memang bener-bener mirip sama Urban Decay Primer Potion. Ini worth to buy, harganya kalau nggak salah cuma 55.000. Coba bayangin eyeshadow primer 55.000. This is not sponsored anyway, karena memang dia bener-bener suka sama ini. Dia tuh teksturnya kayak apa sih, kayak creamy gitu, tapi kalau udah di blend dia cepet ngeset dan itu sangat membantu bikin eyeshadow nggak pecah seharian. Untuk foundation, base, bla 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 semuanya udah selesai semua. Sekarang Dinin mau ngasih lihat produk-produk powder yang Dinin suka belakangan ini. Alright, yang pertama Dinin suka banget sama ini tuh kayak best of the best. Yes, Agnes Compact Powder. Ini tuh kayak udah ketiga atau keempat gitu dalam setahun ini, dan selalu hit pen kayak gini, udah selalu kayak abis, pennya udah kelihatan di tengah, karena emang dia selalu pakai ini terus, mau dia lagi breakout, mau lagi kulitnya mulus, lagi perawatan atau enggak, selalu kembali ke produk ini karena bagus untuk kulit berjerawat, karena dia kulitnya berminyak dan berjerawat. Dan wanginya agak-agak sulfur gitu, kayak udah terbiasa sih, dia udah nggak ngerasa annoying, bahkan suka sama wanginya karena ngerasa kayak oh ada sulfur di muka gue, kayak lagi pakai masker sulfur aja padahal lagi bedakan gitu kan. That's the number first that I love this year. Untuk yang kedua, masih dari Fit Me series. Jadi intinya tuh Dinin senang banget sama Fit Me series. Mereka tuh kayak bertiga klop banget lah, pokoknya top banget. Dinin suka powdernya, dia bener-bener nahan minyak seharian juga, dan dia nggak terlalu bikin cakey, dan pakai tipis aja cukup. A little bit goes a long way as always, karena pakai dikit ini tuh udah kayak pigmented banget dan benar-benar ngecover kayak imperfection di kulit, sama bikin muka tuh nggak terlalu berminyak banget di area-area T-zone-nya. Powder yang ketiga yang Dinin suka, ini compact powder dari Catrice All Matte Powder. Pokoknya dia ngeklaim banyak banget hal-hal positif yang menurut Dinin kayak wow, I love this powder, but not really like that wow, tapi not bad also. Pokoknya ini produk bagus sih. Dia mungkin karena kemarin Dinin pakainya bareng sama Catrice Foundation yang ya so-so lah, nggak begitu bagus tapi juga nggak jelek. Cuma pas Dinin pakai bedak ini tapi pakai foundation Fit Me, that is a bomb. Bagus banget, dia emang bener-bener nahan minyak seharian juga. So that's the Catrice, I really love that powder. Untuk yang agak high end, yang harganya tinggi, di sini ada Clé de Peau powder, transparent powder. Ya packagingnya luxury banget, as you can see, lihat ya, bagus banget kan. Packagingnya tuh kayak mahal banget deh, pokoknya emang harganya mahal banget sih. Ini tuh setahu Dinin kalau nggak 1,1 juta, 1,2 juta gitu harganya. Cuma Dinin orangnya pre-love banget, jadi Dinin dapet ini pre-love juga kemarin untuk nyobain, karena Dinin nggak mungkin beli yang full size atau yang baru di counter dengan harga segitu, nggak ada juga uangnya. Jadi Dinin beli pre-love untuk nyoba, and I really love it. Kalian tau nggak sih? Ini Dinin kayak ada mini reviewnya di video sebelumnya yang luxury / high end brand tutorial. Dinin pakai ini juga, dan Dinin juga pakai di video review lipstick NYX, liquid lipstick NYX. Itu bikin kulit Dinin bener-bener bright, bukan putih sih, dia nggak white cast soalnya di kamera. Dia bikin kulit jadi bright dan cerah banget di kamera, nggak kelihatan white cast dan nggak kelihatan cakey, apalagi kalau udah disemprot pakai setting spray. Alright, tadi base product, ini base tools. Jadi seperti yang teman-teman tahu, Dinin nggak suka nge-aplikasiin foundation pakai sponge atau pakai beauty blender atau pakai brush atau pakai foundation brush gitu-gitu. But belakangan ini di akhir tahun 2016 ini Dinin nyobain sponge segitiga kayak gini, karena kemarin pas Dinin jadi model makeupnya Joan, teman Dinin MUA dari MUA JKT, dia nge-aplikasiin makeup pakai sponge ini, dan Dinin coba lagi, and I really love it. Sebenarnya udah pakai ini dari dulu sih, dari zaman praktek-praktek di SMK juga. Cuma kayak makin kesini kayak makin nggak enak, sponsnya tuh bentuknya kaku dan nggak ngeblend makeup bener-bener bagus sampai halus banget. No, tapi kayak baru-baru akhir tahun ini Dinin nyobain pakai ini, dan I really love it. Especially Dinin kayak waktu syuting YouTube Rewind kemarin, Dinin ngaplikasiin foundationnya pakai sponge ini dan bikin makeup lebih tahan lama. Ini tuh sponsnya nggak mahal, nggak semahal kayak beauty blender yang harganya 300.000. Tapi ini tuh sepaket kayak satu plastik itu, isinya ada 4, dan itu harganya kalau nggak 10.000, 15.000. Biasanya ada di toko-toko, di pasar-pasar gitu. Dia punya di pasar Pondok Gede deket rumah. And I love this tools for applying my makeup.
Now it's time for a brow product. Jadi akhir-akhir ini biasanya tuh kayak kalau untuk sehari-hari Dinin tuh pakai alis tuh cuma pakai pensil. Tadinya pakai Viva karena kayak ngerasa praktis aja, tinggal diaplikasiin, pensil bisa diselipin di mana-mana, terus dibaur, disikat, udah jadi gitu kan. Tapi akhir-akhir ini Dinin lagi suka sama Max Factor ini namanya Smoky Eye Dramatic 2-in-1 Eyeshadow and Brow Powder nomor 01 Opulent Nudes. Ini Dinin suka banget sama warna brow produknya. Sebenarnya sih terlalu gelap banget, cuma dia lagi suka kayak thick eyebrow gitu. Karena kalau warna alis gelap tuh kayak bikin efek kalau alis kita tuh tebel gitu. Biasanya dia pakai ini dulu. And biasanya setelah dikasih brow powder ini, dia ratain lagi ujung-ujungnya, pinggirannya pakai pensil alis Funbow supaya hasilnya rata gitu. Pinggirannya tau gak sih kalau misalnya kita aplikasiin pakai aplikator eyeshadow kan biasanya kita taruh gitu kan di alis. Terus kan pasti nggak rata tuh, ada bagian-bagian yang bolong atau bagian yang nggak rata, keluar garis atau kurang melengkapi garis. Biasanya Dinin double lagi pakai pensil ini. Ini tuh lagi difavoritin banget sama teman-teman MUA soalnya bagus banget dan ngehits banget di dunia per makeup artist karena warnanya bagus, nggak terlalu merah dan gampang di blend walaupun di muka kita tuh kayak udah pakai foundation sama powder. Jadi tadi itu produk eyebrow yang Dinin suka untuk pakai sehari-hari atau daily basis atau untuk filming atau untuk kondangan atau untuk yang kayak acara-acara nggak terlalu lama. Tapi kalau misalnya Dinin mau pergi syuting atau misalnya perjalanan keluar kota atau misalnya mau makeupin klien pre-wedding yang seharian atau mungkin mau berenang, biasanya tuh Dinin pakai ini. Tada! Jadi ini sebenarnya itu eyeliner gel dari Maybelline yang tipe Eye Studio Lasting Drama Gel Liner warna 02 brown. Jadi dia warnanya coklat kayak gini. Walaupun dia gel liner tapi dia bisa tetap dijadiin sebagai eyebrow pomade gitu. Jadi dipakai di alis dan itu tahan lama seharian. Asalkan kalian kalau misalnya wudhu gitu nggak diusek-usek atau nggak dikucek-kucek gitu, dia bakal tahan lama seharian dan nggak terlihat terlalu tebel banget karena dia warnanya coklat. Yang penting kalian bisa ngebaurnya aja sih. Terus eye product lainnya, Dini mau ngasih lihat gel liner dari Silky Girl warna hitam. Dini suka banget dan ini udah tube atau pot kedua apa ketiga ya, kedua deh kayaknya, dan ini juga udah kayak semi mau habis gitu dan kayaknya Dinin juga harus beli lagi. And as you can see now, Dinin megang eyeliner lainnya. Ini eyeliner dari Wardah yang Eye Expert Optium High Black Liner. Kalau yang ini Dinin pakai buat sendiri, yang kayak Dinin pakai sekarang ini Dinin pakai buat sendiri. Kalau yang si Silky Girl ini biasanya Dinin pakein ke klien dan Dinin taruh di beauty case. Untuk maskara, Dinin cinta banget sama Maybelline yang Hyper Curve Volume Express yang Cat Eyes. Yes, ada tulisannya di sini Cat Eyes kalau kalian bisa lihat. Dan dia tuh sikatnya kayak gini, kayak apa sih, kayak sisir ya kalau nggak salah. Iya, kayak sisir panjang dan enak banget buat dipakai bulu mata bawah ataupun bulu mata atas. Dan ini dulu Dinin pakai untuk diri sendiri sama untuk klien juga. Maskara lainnya yang Dinin pakai itu dari Essence. Ini yang Plum No Clump. Ini sebenarnya punya adiknya Dinin waktu beli di Kuching, Malaysia. Cuma dia nggak terlalu pakai karena dia katanya nggak terlalu suka sama konsistensinya. Punya Erna apa punya Kak Dewi ya? Lupa. Pokoknya antara mereka deh. Punya antara mereka berdua. Tapi Dinin suka karena dia bristlesnya itu synthetic. I love synthetic brush for mascara karena dia nggak terlalu suka maskara yang brushnya terlalu rapat-rapat karena dia bikin bulu mata clump atau ngegumpel gitu. Dia nggak terlalu suka sama maskara yang bikin ngegumpel. And I love this karena ini nggak bakal ngegumpel. And you know, you can see ini kayak udah mau habis juga, udah mulai kering. Nah, untuk jepit bulu matanya Dinin biasanya pakai Shiseido Eyelash Curler. Jadi untuk diri sendiri Dinin pakai dari Shiseido I'm Sorry for the Dirt. Dan Dinin terlalu males untuk ngebersihin eyelash curler sendiri. Tapi kalau untuk klien Dinin biasanya tuh pakai yang Shumura. Untuk eyeshadownya kayak eyebrow product tadi yang biasa Dinin pakai untuk daily basis, Dinin tuh pakai si Max Factor ini yang namanya Smoky Eye Drama Kit 2-in-1 Eyeshadow and Brow Powder nomor 01 Opulent Nudes. Dinin suka banget sama ini karena apalagi kalau untuk sehari-hari ya, kalau misalnya untuk ke mall doang sama teman-teman atau mau ketemuan sama teman, janjian sama teman, janjian sama klien gitu-gitu, Dinin suka banget pakai ini karena warnanya natural banget dan dia ada yang shimmer dan yang ini juga shimmernya nggak terlalu strong, ada yang warna gelap juga ada yang warnanya medium kayak gini. Dinin juga lagi suka banget eyeshadow dari Just Miss. Dinin kayak nggak ada sama sekali eyeshadow lain gitu yang nyantol
ke Dinin karena Dinin juga bukan tipe yang suka belanja high end dan suka belanja banyak banget products. Jadi Dinin masih kecantol lama ini, apalagi sejak Dinin bikin one brand tutorialnya Jasmine. Dinin bakal taruh linknya di description box di bawah. Yang Dinin nggak terlalu suka dari si Jasmine ini, mereka warnanya shimmer dan nggak ada yang matte gitu sama sekali. Itu minusnya dari si Jasmine eyeshadow ini. Tapi plusnya, another plus that I love from Jasmine eyeshadow ini, dia punya blush on, ada 2 warna, dan itu Dinin pakai sekarang. Itu Dinin sering banget pakai 2 blush ini karena dia pigmented dan lumayan gampang di blend, and there is no shimmer on it. See, nggak ada shimmer sama sekali. Another blush, Dinin suka banget sama NYX Mosaic Blush. Ini shade 10 Love. Dia kayak warnanya bronze sama orange gitu, kayak gini. Kalian bisa lihat ini udah hit pennya udah kelihatan di tengah-tengah karena dia selalu pakai untuk klien, not for me. Jadi untuk klien yang pakai baju gold, pakai baju hijau, pakai baju coklat, pakai baju yang bronze, biasa Dinin pakein warna orange atau peach kayak gini, dan ini udah hampir habis, suka banget. Tapi dia juga sering sih pakai ini kalau misalnya lagi nggak males untuk buka beauty case, kalau misalnya lagi pengen pergi gitu kan. Biasanya saya kalau mau pergi tuh buru-buru, jadi Dinin cuma pakai yang ada di pouch. Tapi kalau waktunya lagi banyak dan senggang, biasanya dia ngambil ini di beauty case untuk dipakai sendiri. Oh iya, ada satu produk yang Dinin lupa kasih tahu kalian. Jadi selain powder atau bedak tabur si Clé itu, dupesnya kalau kalian mau yang lebih murah, alternatifnya itu RCMA. Yap, benar, Dinin love banget sama RCMA powder ini karena dia nggak white cast sama kayak si Clé de Peau. Dia bener-bener transparent atau no color powder, di kulit tuh nggak kelihatan white cast atau nggak kelihatan putih kayak setan gitu. Suka banget sama formulanya, dia juga enak banget diaplikasin ke muka. I really love this. Kalau misalnya dia ngerasa kayak sayang pakai si Clé de Peau karena ya harganya yang mahal, jadi dia pakai yang ini, dan ini nggak habis-habis, udah lama. Dan ini sebenarnya sempat diambil sama orang waktu itu karena ketinggalan di mall di Moi, and dibawain sama temen Dinin, jadi tinggal segini deh. Cuma tetap aja nggak habis-habis dipakai sendiri. Untuk bronzernya yang Dinin suka banget dan selalu ada di pouch makeup atau selalu ada di tas makeup Dinin atau selalu Dinin bawa kemana-mana, itu dari City Color yang Be Matte Bronzer. Jadi ini kayak bronzer matte gitu. Ini sebenarnya bronzer tapi Dinin fungsikan sebagai contour powder, walaupun warnanya memang nggak terlalu cool tone, dia lebih ke warm tone. Ini shade-nya Chocolate Truffle. Dinin dapat ini dari online shop Instagram namanya Little1396. Nanti Dinin taruh di sini nama Instagramnya. Dia teksturnya tuh padat gitu, mulai hit pen juga kayak udah yang kalian lihat, cuma masih nggak terlalu banyak karena Dinin baru pakai ini tuh dari September kalau nggak salah. Jadi ya termasuk dipakainya banyak juga sih karena udah lumayan hit pen. Kalau untuk klien biasanya Dinin pakein ini Bahama Mama The Balm. Ini bukan best of the best 2016 sih karena Dinin pakai ini tuh all the time, kayak kalau udah habis beli lagi. Ini udah pen ketiga Dinin beli dan ini masih full karena masih baru, masih bagus banget, masih brand new. Lihat kan, masih mulus karena yang kemarin udah lumayan habis, jadi Dinin ganti ke yang baru. Ini bener-bener udah ketiga kali beli ini, dan Dinin nggak ganti-ganti ke contour powder lain. Ada Anastasia, ada City Color, ada apa-apa, tapi kalau untuk klien Dinin nggak pernah move on. Dinin selalu pakai si Bahama Mama dari The Balm ini. Sama kayak untuk contour powder, untuk highlighter Dinin juga nggak pernah ganti-ganti dari tahun jebot. Jadi ini kayak best of the best for me. Dinin suka banget sama Mary Lou Manizer dari The Balm. Cinta banget sama yang ini karena dia kayak butirannya halus, nggak kayak glitter. Hit pen, you can see. Walaupun hit pen tapi ini nggak habis-habis. Ini Dinin masih pen pertama dan nggak habis-habis. I don't know why. Mungkin ini udah mau setahun, hampir setahun kali ya pakai ini. Sekarang lagi pakai highlightnya The Balm and I really love it. Suka banget sama si The Balm ini. Oke, kayaknya semua produk udah Dinin mention kecuali lip product. Jadi Dinin bakal start dari liquid lipstick. Yang pertama banget Dinin suka teksturnya, warna-warnanya, packagingnya, semua-muanya itu adalah BLP Beauty. Yes, suka banget sama BLP lip coat ini. Yang Dinin suka itu yang lavender cream shade-nya. Dinin suka banget sama yang lavender cream ini karena memang warnanya bagus banget ya, agak-agak orange tapi bukan orange, coklat tapi bukan coklat. Pokoknya warnanya bagus banget, suka banget. Ini shade-nya kayak gini. Dinin pernah pakai dan Dinin punya videonya juga. Nanti bakal Dinin taruh linknya di description box. Warnanya kayak gini dan baunya itu enak banget, nggak kuat deh.
Liquid lipstick yang Ninin suka banget 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 itu dari NYX yang Liquid Suede, warnanya soft spoken. Jadi di antara ini atau soft matte lip cream atau NYX Lingerie, Ninin paling suka ini. Ternyata walaupun dia terlalu liquidy atau terlalu cair, tapi suka banget. Dia tuh warnanya agak coklat tapi juga agak-agak pink, kayak mauve kali ya. Ya warnanya mauve, dan suka banget sama lipstick ini, love banget pokoknya. Ini juga Dinin ada video reviewnya, nanti bakal Dinin taruh linknya di description box. So another liquid lipstick that I love adalah dari Minau. Jadi Dinin suka banget sama si Minau ini, tapi bukan yang 3D lip tint dari Kiss Beauty ya, ini yang Minau, yang tulisannya Minau. Kenapa Dinin suka? Karena dia long lasting, harganya murah, dulu gampang dicari, sekarang nggak terlalu gampang karena sekarang banyakan yang si Kiss Beauty itu. Tapi Dinin suka banget sama ini karena warnanya bagus-bagus, tahan lama, dan nggak kalah sama liquid lipstick yang mahal-mahal. Terus another lipstick yang best of the best, yang terbagus dari yang bagus-bagus adalah Purbasari. Ini lokal produk juga, Dinin suka banget sama Purbasari ini. Di sini yang favorit tuh ada warna nomor 83 Pirus, nomor 81 Diamond, sama warna 82 Mirah. Mirah warnanya kayak gini, dia merah gelap, dan udah tinggal dikit banget kan, karena Dinin selalu pakai ke event-event atau kondangan atau setiap makeup yang looknya dramatis. Dinin biasanya pakai warna yang merah gelap si Mirah ini. Terus yang kedua nomor 81 ini shade Diamond yang Dinin pakai sekarang di video, warnanya kayak gini. Satu lagi nomor 83 warna Pirus, ini agak patah, ini agak kecoklatan gitu warnanya, but I really love this shade too karena agak-agak coklat kayak si Liquid Suede soft spoken, tapi warnanya lebih strong daripada itu. Sebenarnya dia masih punya lagi warna ruby, dia yang merah terang banget, gonjreng, karena itu waktu itu tukeran sama kakak sepupu. Dan satu lagi nomor 90 yang crystal, dia juga suka banget, cuma sama tukeran juga sama temen, jadi ya udahlah, mungkin bakal koleksi semua warna, and maybe I'm too late to use this Purbasari, dan mungkin terlalu terlambat juga kalau misalnya mau bikin review tentang lipstick ini. Tapi kalau misalnya kalian mau review lipstick Purbasari, komen aja di bawah, nanti bakal Dinin bikinin. Lip product yang terakhir yang Dinin cintain banget itu dari Kenmac Lip and Cheek Gel. Jadi dia ini kayak lip balm, tinted lip balm, and juga kayak cheek stain gitu. Dia 2 in 1 juga fungsinya. Kenapa Dinin suka? Karena dia kecil banget, bentuknya handy, dan walaupun warnanya merah, tapi pas diaplikasiin tuh kayak nyaru gitu. Jadi dia warnanya bukan bener-bener blok merah gitu, dan pas diaplikasiin ke muka juga bukan yang blok merah. Tapi kalau misalnya kita bisa aplikasiinnya dan kita bisa ngebaurnya, mereka akan kelihatan kayak rosy cheek gitu, bagus banget. Dan bibir juga kelihatan kayak bibir sehat, kayak pakai tinted lip balm. Alright, kayaknya segitu aja video dari Dinin. Itu kayak sekitar 30 ya, 32 apa 35 produk gitu. Pokoknya semuanya bakal Dinin list di description box di bawah. Maaf banget kalau videonya kepanjangan, semoga kalian gak bosen, dan semoga videonya tetap informatif, tetap ngasih info produk apa aja yang Dinin favoritin selama 2016 ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman kalian kalau emang kalian suka sama videonya. Terus di subscribe video Dinin, tinggal klik subscribe di bawah sini. Selamat liburan kalau emang kalian masih liburan. Untuk yang udah kembali bekerja, selamat bekerja, semangat. And of course, Happy New Year 2017. Semoga 2017 industri permakeupan atau industri beauty makin maju, amin. Dan semoga produk-produk lokal Indonesia juga makin maju, biar semua orang Indonesia juga cinta sama produk Indonesia. Alright, thank you for watching. Bye. See you again in my next video.